untuk kita semua. Merdeka. Pasanipun Kepala Kementerian Agama dan Bantu. Panjenenganipun Bapak Kyai Fathur Rahman yang saya kita muliakan. Perwakilan dari Majelis Daerah. Kayaknya belum betul ya. Ya ini nanti menjadi satu kesan pertama. Karena produk bagus ketuanya Pak Uben. Majelis Wilayah, Ketua dan Sekretaris hadir yang saya hormati, para pengemban misi Yesus. Pengemban misi Yesus itu namanya pengemban, baik pemimpin. Yang sangat saya cintai dan saudarakan, perwakilan dari Wonosobo, Gelang, Temanggung, semua yang hadir, yang saya cintai dan saudara. Alhamdulillah itu bahasa nasional, meskipun itu adalah bahasa Islam. Sehingga ketika saya mengatakan Alhamdulillah, lalu Pak Budi puji Tuhan, itu kalau diartikan itu sebetulnya sama, persis. Makanya ketika Pak Pendeta di sini tanpa mengatakan puji Tuhan, tapi mengatakan Alhamdulillah, itu jangan diprotes, karena sudah menjadi bahasa nasional. Assalamualaikum itu sesungguhnya adalah sepertinya bahasa Islam, itu sebetulnya bahasa kemanusiaan. Misi Tuhan yang disampaikan kepada hamba-Nya dibawa oleh siapapun. Yang pertama adalah Assalamualaikum, dari Adam sampai Nabi terakhir. Apa itu maknanya? Keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua, bagi kalian. Sama betul? Sama kan? Sama. Tapi kalau yang belum memahami seolah-olah ketika hanya disampaikan Assalamualaikum, Islam itu harus disebut karena orang paham. Jadi kami sangat berharap ini telah pemimpin semua, kita harus terus melakukan sebuah pemahaman terkait dengan misi-misi sejati ketuhanan yang menjadi misi agama adalah menjadi misi sejati kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya kita menyatakan ini yang dari Semarang, kalau saya bahasa Jawa paham nggak? Ini paham nggak? Pak Jangan piatu budi aslinya. Kan besok. Kau cakap dulu itu. Cuma dicekek orang saya nggak tahu. Bapak Ibu yang saya kita melihatkan, saya merasa bahagia ketika saudara kami bahagia juga. Cuma saya sedikit merasakan kurang ketika saya dan Pak kepala kementerian hadir untuk sama-sama mengayuh bahagia. Di ruangan ini malah bergokok dan jongkok. Saya sudah berapa kali? Seorang pemimpin harus begini, Pak. Masa saya. Seorang pemimpin harus begini. Kenapa? Seorang pemimpin itu harus melakukan sesuatu demi kebaikan bersama, jangan takut tersinggung. Ketika orang masuk semua baik atau jelek? Baik. Jangan takut tersinggung. Wah, tidak urusan bagi saya. Kenapa demi kebaikan? Maka saya cintai Pak Kemati yang di luar disuruh masuk. Bapak sekalian dan saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat Natal dan sekaligus masih panjang tahun baru. Natal sesungguhnya, ini teman-teman saya dari penyuluh agama Islam wilayah Bawang. Ini paling tidak harus kenal dengan Mbak Esther dan sebagainya. Sama-sama mereknya P3K, sama-sama anak buahnya Pak Pak. Sama-sama anak buahnya Pak Pak, sehingga penyuluh agama saya itu berharap dari semua agama itu ada satu komunikasi. Ada satu komunikasi dan ada satu misi yang dibawa. Kesamaannya apa? Coba saya tanya Pak Esther, kesamaannya apa? Misi yang dibawa. Oke, yang kedua. Oh gitu ya, wis. Lumayan sampean. Kesamaannya adalah sampean membawa misi agama. Amin. Pertanyaan saya, misi agama apapun ketika sudah diturunkan kepada relasi sosial dan kemasyarakatan sama nggak? Apa? Kemanusiaan. Karena sejatinya agama itu adalah
adalah bukan sesuatu yang hanya dalam sebuah keyakinan, tidak akan bermakna. Saya sering menyampaikan, agama yang berbeda itu harus ada titik temunya. Kalau ada titik temunya, baru dikatakan bahwa orang itu beragama baik. Kalau ada titik temunya. Titik temunya kalau yang berbeda dan titik temunya berarti ada sesuatu yang sama. Kalau tidak ada titik temunya adalah sesuatu yang berbeda. Karena memang agama berbeda. Tapi sesuatu yang berbeda itu adalah tempatnya tidak ada orang tahu. Karena gaib. Dari Pak Pendeta dari NT itu, keyakinannya dengan Ahmad Soleh mungkin berbeda. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, dari sesuatu yang berbeda itu, saya akan dikatakan baik, Pak NT akan dikatakan baik ketika diijawantakan pada titik temu yang sama, sama-sama membawa misi Tuhan diturunkan dari langit menjadi misi kemanusiaan. Amin, amin. Misi yang dibawa Yesus Kristus, misi yang dibawa Muhammad sama. Ketika bicara dunia, relasi sosial, yaitu kemanusiaan. Yesus Kristus adalah membawa misi cinta kasih. Muhammad membawa misi rahmat. Rahmat di bahasa Arab dimuncarkan cinta kasih. Kalau Dimuncarkan. Nah, sehingga tugas dan kewajiban kita, agama apapun adalah menyebar cinta kasih, menyebar rahmat kalau bahasa Ahmad Soleh. Ini namanya titik temu. Baru orang beragama dikatakan baik. Nah, maka saya berharap saya mau ketemu pada pimpinan semua, pada para penggembala semua. Kami sangat berharap hari ini Indonesia rusak itu adalah karena tidak ada rusak. Indonesia sebetulnya tidak kurang-kurang pintar, tapi sesungguhnya kami harus sadar. Kita harus sadar. Semua tokoh agama, para kiai, para pendeta, para biku harus sadar. Indonesia tidak kurang-kurang pintar, tapi Indonesia keren orang yang benar. Agama itu membawa sebuah misi dan iring-iringan untuk bisa kembali ke rumah Bapa, untuk bisa kembali ke surga. Ke bahasa Islamnya syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Syaratnya cuma satu. Orang bisa kembali ke surga, orang bisa kembali ke rumah Bapa, orang bisa hidup tenang. Bahasa Islamnya apa sana? Bahasa Kristennya adalah damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Syaratnya cuma satu. Apa? Ngaji kita tuh bahasa ini. Wah, aku ngaji nabi jalan ngomong biara, ngaji itu ngatur jiwa. Caranya cuma satu, genah. Percaya? Coba Pak Pendeta. Bener nggak? Pak Pendeta. Bisa pulang ke Bapak saya apa? Pinter kita? Enggak. Sudah pikir so enggak. Syaratnya masa apa? Satu tak. Apa? Genah. Percaya Yesus dengan genah. Saya termasuk kiainya sebelah utara masjid. Tahu? Apa? Rutan. Sering ngomong di sana. Kenapa sampai ini udah ngomong? Orang genah. Bukan persoalan sampai kalau pedes, bukan persoalan sampai tapi bojone tanggane tidak. Persoalan mana? Orang genah. Genah. Maka sesungguhnya kiai, pendeta, misinya kalau di titik temukan ditemu. Genah kepong. Itu tahu. Benar. Ini kan kita sesok di hari kampanye orang Pak. Sekarang itu ngaji lelaki untuk ilmu. Ini kami sangat berharap untuk kalian Indonesia ini pilarnya sudah rusak. Peradabannya rusak. Kenapa? Karena tidak ada rusak. Jangan-jangan di antara kita, saya sering disebut kiai, sampai sebut dalam pendeta, jangan-jangan juga tidak pas dan belum panas dikatakan rusak. Rusaknya peradaban satu adalah kekurangan rusak. Pertanyaan saya,
Hari ini siapa yang bisa dijadikan uswah? Hari ini siapa yang dijadikan uswah? Karena tidak ada yang bisa dijadikan uswah. Kabeh itu adalah dengan dalil apapun rusak. Maka generasi kita untuk contoh siapa? Kalau saya bicara di gereja mengatakan, mari kita contoh Yesus Kristus. Pertanyaan saya, memang generasi sampean lihat Yesus Kristus? Ketika saya mengatakan, mari kita contoh Rasulullah, memang mereka tidak.